Pagi itu udara terasa dingin. Aku duduk di meja makan sambil menyesap teh hangat. Rian masih berada di dalam kamar mandi. Aku melihat laptop miliknya tergeletak di atas meja ruang tamu. Aku ingat ada beberapa foto lama kami di sana. Aku ingin memindahkan foto itu ke ponselku. Aku berjalan menuju meja dan membuka layar laptop tersebut. Aku menekan tombol daya berkali-kali. Layar tetap gelap. Tidak ada lampu indikator yang menyala. Aku memeriksa kabel pengisi daya. Semuanya terpasang dengan benar. Aku mencoba menekan tombol daya lebih lama. Laptop itu tetap mati total. Aku merasa sedikit panik. Laptop itu berisi banyak data penting pekerjaan Rian. Rian keluar dari kamar mandi dengan handuk yang melilit pinggangnya. Dia melihatku berdiri di depan laptopnya. Wajahnya tiba-tiba berubah tegang. Dia berjalan cepat ke arahku. Dia merebut laptop itu dari tanganku. Gerakannya sangat kasar. Aku terkejut melihat reaksinya yang berlebihan. Aku hanya ingin membantu menyalakannya karena aku butuh melihat foto kita. Aku menjelaskan hal itu dengan nada tenang. Rian tidak menjawab dengan ramah. Dia malah membentakku. Dia bilang aku tidak boleh menyentuh barang pribadinya tanpa izin. Dia mengatakan bahwa laptop itu sedang rusak berat. Dia melarangku untuk mencoba menyalakannya lagi. Aku merasa ada yang aneh. Rian biasanya sangat terbuka soal perangkat elektroniknya. Kami sering berbagi sandi akun masing-masing. Sikapnya pagi ini sangat mencurigakan. Dia tampak sangat cemas. Matanya terus melirik ke arah laptop yang sekarang dia dekap. Aku mencoba meredam suasana. Aku menawarkan diri untuk membawanya ke tempat servis langgananku. Aku bilang aku punya waktu luang hari ini. Rian langsung menolak dengan tegas. Dia bilang dia akan membawanya sendiri nanti sore. Dia meletakkan laptop itu di dalam tas kerjanya. Dia mengunci tas itu dengan gembok kecil. Hal ini semakin membuatku bertanya-tanya. Rian segera bersiap pergi ke kantor. Dia bahkan tidak sempat sarapan. Dia mencium keningku dengan terburu-buru. Aku mengantarnya sampai ke pintu depan. Setelah mobilnya keluar dari pagar, aku masuk kembali ke rumah. Aku melihat kunci cadangan tas kerjanya tertinggal di atas laci sepatu. Rian sangat ceroboh hari ini. Rasa ingin tahuku semakin besar. Ibu selalu mengajarkanku untuk percaya pada suami. Tapi firasatku mengatakan ada sesuatu yang salah. Aku mengambil kunci itu. Aku berniat membawa laptop itu ke tempat servis tanpa sepengetahuannya. Aku ingin memastikan data pekerjaannya aman. Aku mengambil tas kerja Rian yang dia tinggalkan di kursi ruang tamu. Ternyata dia membawa tas yang salah karena terburu-buru. Dia membawa tas kosong yang mirip. Laptop itu masih ada di dalam tas yang tertinggal. Aku membuka gemboknya dengan kunci cadangan. Laptop perak itu kini ada di tanganku. Aku memasukkannya ke dalam tas jinjingku. Aku berganti pakaian dengan cepat. Aku mengunci pintu rumah dengan rapat. Aku memacu mobilku menuju pusat perbelanjaan elektronik. Jalanan cukup padat pagi ini. Aku terus memikirkan alasan Rian begitu marah. Apakah dia menyembunyikan sesuatu dariku? Aku sampai di pusat servis setelah berkendara selama 30 menit. Aku mencari toko yang memiliki reputasi bagus. Aku menemukan satu toko di sudut lantai 2. Namanya Teknindo Jaya. Tempatnya terlihat bersih dan profesional. Ada beberapa pelanggan yang sedang mengantre. Aku menunggu giliranku dengan sabar. Jantungku berdegup kencang. Aku merasa seperti sedang melakukan sebuah kesalahan besar. Tapi aku harus tahu apa yang terjadi dengan laptop ini. Aku ingin membantu Rian memperbaiki masalahnya. Petugas servis menyapaku dengan ramah. Nama di dadanya tertulis Bagus. Aku menyerahkan laptop itu kepada Bagus. Aku menjelaskan bahwa laptop ini mati total secara tiba-tiba. Bagus mencoba menekan tombol daya. Dia melakukan pengecekan standar pada lubang pengisi daya. Dia mengatakan bahwa kemungkinan ada masalah pada komponen mesin utama. Dia perlu membukanya untuk memeriksa lebih lanjut. Dia meminta dataku untuk dicatat di buku penerimaan. Aku memberikan kartu identitas dan nomor telepon. Bagus memberitahuku bahwa pemeriksaan awal membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Dia memintaku untuk menunggu di kursi yang telah disediakan. Aku duduk di kursi tunggu plastik yang keras. Aku memperhatikan orang-orang yang lalu lalang. Pikiranku melayang pada hubungan kami selama 5 tahun ini. Rian adalah suami yang baik. Dia sangat perhatian. Namun beberapa bulan terakhir dia sering pulang terlambat. Dia juga sering menerima telepon secara sembunyi-sembunyi. Aku menganggap itu hanya urusan pekerjaan kantor yang menumpuk. Aku tidak ingin berpikiran buruk.
Ibu selalu menasihatiku agar menjaga keharmonisan rumah tangga. Ibu bilang komunikasi adalah kunci utama. Namun bagaimana aku bisa berkomunikasi jika Rian selalu menghindar? 10 menit berlalu. Aku merasa gelisah. Aku mengeluarkan ponsel dan melihat pesan dari Maya. Maya adalah adik perempuanku satu-satunya. Dia bertanya apakah aku jadi datang ke rumah ibu sore ini. Aku menjawab bahwa aku mungkin akan sedikit terlambat. Maya membalas pesanku dengan singkat. Dia bilang dia akan menungguku di sana. Maya baru saja lulus kuliah dan belum bekerja. Aku sering membantunya secara finansial. Aku menyayanginya seperti anakku sendiri. Kami hanya tinggal berdua sejak ayah meninggal dunia setahun yang lalu. Ayah meninggalkan warisan yang cukup besar untukku. Aku melihat jam di dinding. Sudah hampir 15 menit. Bagus terlihat sangat serius di balik meja kerjanya. Dia memegang sebuah obeng kecil. Dia tampak sedang memeriksa bagian dalam laptop Rian. Tiba-tiba ekspresi wajahnya berubah. Dia melihat ke arah layar monitor yang terhubung ke mesin laptop. Dia mengernyitkan dahi. Dia melihat ke arahku dengan tatapan yang sulit diartikan. Dia memberi isyarat agar aku mendekat ke mejanya. Aku berdiri dengan kaki yang terasa lemas. Aku berjalan perlahan menuju meja servis tersebut. Aku merasa ada sesuatu yang sangat buruk yang akan segera terungkap. Bagus memintaku duduk di kursi di depan mejanya. Dia memutar layar monitor agar menghadap ke arahku. Laptop itu sudah menyala kembali. Ternyata masalahnya hanya pada kabel fleksibel yang sengaja dilepas sebagian. Bagus mengatakan ini bukan kerusakan alami. Seseorang sengaja membuat laptop ini terlihat mati total. Aku terdiam mendengar penjelasan itu. Mengapa Rian melakukan hal semacam ini? Bagus kemudian menunjukkan sesuatu yang lebih mengejutkan. Dia menemukan sebuah partisi tersembunyi di dalam cakram keras laptop tersebut. Partisi itu tidak akan terlihat oleh pengguna biasa. Bagus mengatakan bahwa dia harus membuka partisi itu untuk memastikan integritas data. Dia memasukkan beberapa perintah pada papan ketik. Sebuah folder terbuka. Nama foldernya adalah proyek masa depan. Aku meminta Bagus untuk membuka isinya. Di dalamnya terdapat banyak rekaman suara dan foto dokumen. Bagus memutar salah satu rekaman suara terbaru. Tanggal rekamannya adalah 2 hari yang lalu. Aku mendengar suara yang sangat aku kenali. Itu adalah suara Rian. Dia sedang berbicara dengan seseorang. Suara lawan bicaranya membuat jantungku berhenti berdetak sejenak. Itu adalah suara Maya. Dalam rekaman itu Rian berbicara tentang rencana besar. Dia mengatakan bahwa mereka harus segera mencairkan semua aset warisan ayah. Maya menjawab dengan nada yang sangat antusias. Maya bilang dia sudah bosan berpura-pura menjadi adik yang baik di depanku. Rian mengatakan bahwa dia sudah menyiapkan dokumen palsu. Dokumen itu berisi surat kuasa pemindah tanganan aset dariku kepada mereka. Aku merasa dunia seakan runtuh. Suami yang aku cintai dan adik yang aku sayangi sedang merencanakan pengkhianatan besar. Mereka ingin merampas semua yang aku miliki. Aku melihat dokumen-dokumen yang dipindai di folder tersebut. Ada foto sertifikat tanah milik keluarga kami. Ada juga foto buku tabungan pribadiku. Mereka telah merencanakan ini dengan sangat detail. Rian bahkan mencatat jadwal kegiatanku setiap hari. Dia ingin mencari waktu yang tepat saat aku sedang tidak di rumah untuk mengurus surat-surat itu. Aku merasa mual. Air mata mulai mengalir di pipiku. Bagus memberikan tisu kepadaku. Dia tampak merasa kasihan melihat kondisiku. Dia bertanya apakah aku ingin menyalin semua data ini ke dalam kandar kilat. Aku mengangguk dengan cepat. Bagus bekerja dengan sigap. Dia menyalin semua rekaman suara dan foto dokumen ke dalam sebuah kandar kilat milik toko. Dia memberikannya kepadaku secara cuma-cuma. Dia bilang dia tidak tahan melihat ketidakadilan semacam ini. Aku mengucapkan terima kasih kepadanya dengan suara gemetar. Aku membayar biaya servis dan segera keluar dari toko itu. Aku berjalan dengan langkah gontai menuju mobil. Aku duduk di balik kemudi dan menangis sejadi-jadinya. Aku tidak menyangka mereka setega itu. Warisan itu adalah amanah dari ayah untuk masa depanku dan juga untuk membantu Maya jika dia kesulitan. Aku teringat saat ayah masih hidup. Beliau selalu berpesan agar aku menjaga Maya. Ayah tahu Maya memiliki sifat yang sedikit manja. Tapi ayah tidak pernah menyangka Maya akan menjadi serakah. Rian juga sama saja. Dia menikahiku karena cinta atau karena harta? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Semua kenangan manis selama 5 tahun ini terasa seperti kebohongan besar. Aku harus tetap tenang. Aku tidak boleh menunjukkan bahwa aku sudah tahu rahasia mereka.
Aku harus menyusun rencana balasan yang rapi. Aku ingin mereka mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan mereka. Aku menghapus air mataku. Aku melihat ke arah cermin mobil. Aku harus terlihat biasa saja saat pulang nanti. Aku menyimpan kandar kilat itu di dalam saku rahasia tasku. Aku kembali menyalakan mesin mobil. Aku memutuskan untuk pergi ke rumah ibu sesuai janji. Aku ingin melihat bagaimana akting Maya di depanku. Aku ingin melihat wajahnya yang munafik itu. Aku sampai di rumah ibu 1 jam kemudian. Ibu menyambutku dengan pelukan hangat. Ibu bertanya mengapa mataku terlihat sembab. Aku berbohong dan mengatakan bahwa aku hanya terkena debu di jalanan. Maya keluar dari kamarnya dengan senyum lebar. Dia memelukku seolah tidak terjadi apa-apa. Dia bertanya tentang laptop Rian. Aku menjawab bahwa laptop itu sudah diperbaiki dan hanya masalah kecil. Aku memperhatikan raut wajah Maya yang sempat berubah tegang sesaat. Dia pasti takut rahasianya terbongkar. Namun dia kembali bersikap manis. Dia membuatkan teh untukku dan ibu. Kami duduk di ruang tamu sambil mengobrol ringan. Maya bercerita tentang keinginannya untuk membeli mobil baru. Dia bilang dia butuh kendaraan untuk mencari kerja. Aku hanya tersenyum tipis mendengarnya. Ibu bercerita tentang kenangan bersama ayah. Ibu tidak tahu bahwa kedua anaknya sedang berada dalam situasi yang sangat rumit. Aku merasa sedih melihat ibu. Ibu sangat menyayangi Rian dan Maya. Jika ibu tahu rencana mereka, ibu pasti akan sangat hancur. Aku memutuskan untuk merahasiakan ini dari ibu sampai semuanya selesai. Aku akan menyelesaikan masalah ini dengan caraku sendiri. Aku akan membuktikan bahwa aku bukan wanita lemah yang bisa ditipu begitu saja. Aku akan melindungi harta warisan ayah dari tangan-tangan serakah mereka. Malam harinya aku pulang ke rumah. Rian sudah ada di sana. Dia tampak gelisah. Dia langsung bertanya tentang laptopnya saat aku baru masuk pintu. Aku memberikan laptop itu kepadanya dengan tenang. Aku bilang teknisi hanya memperbaiki sistem yang galat. Rian segera membawa laptop itu ke kamar. Dia tidak tahu bahwa aku sudah memiliki semua bukti kejahatannya. Aku masuk ke kamar mandi dan mengunci pintu. Aku menyalakan pancuran air agar suaraku tidak terdengar. Aku menghubungi seorang teman lama yang bekerja sebagai pengacara. Aku butuh bantuan profesional untuk langkah selanjutnya. Aku meninggalkan rumah ibu dengan perasaan hancur. Aku memacu mobil menuju sebuah kafe yang tenang di pinggir kota. Aku butuh tempat sunyi untuk melihat isi kandar kilat itu. Aku memilih meja di sudut ruangan yang jauh dari jangkauan orang lain. Aku memesan segelas kopi hitam tanpa gula. Lidahku terasa pahit. Hatiku terasa lebih pahit lagi. Aku mengeluarkan laptop pribadiku dari tas. Aku memasukkan kandar kilat pemberian bagus ke lubang USB. Jantungku berdebar sangat kencang. Aku merasa seperti akan melihat sebuah kecelakaan maut. Folder itu terbuka dengan cepat. Isinya lebih banyak dari yang aku duga sebelumnya. Ada sebuah subfolder berjudul bukti video. Aku membuka folder video itu. Hanya ada satu berkas video berdurasi 30 menit. Tanggal pengambilannya adalah 1 minggu yang lalu. Aku memasang penyuara jemala agar tidak ada orang lain yang mendengar. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku menekan tombol putar. Gambar muncul di layar. Aku melihat ruang kerja Rian di rumah kami. Rian duduk di kursi kebesarannya. Di depannya ada Maya yang sedang duduk dengan santai. Mereka terlihat sangat akrab. Rian memulai pembicaraan dengan nada serius. Dia mengatakan bahwa semua dokumen sudah hampir siap. Dia menunjukkan sebuah map berwarna merah kepada Maya. Maya mengambil map itu. Dia membukanya dan membaca isinya dengan teliti. Dia tersenyum sangat lebar. Dia mengatakan bahwa dia sudah tidak sabar untuk menjadi kaya raya. Rian memperingatkannya agar tetap tenang di depanku. Dia bilang bahwa aku adalah wanita yang mudah percaya. Rian mengatakan bahwa dia sudah memalsukan tanda tanganku pada surat kuasa. Surat itu memberikan hak penuh kepada Rian untuk menjual tanah warisan ayah di Bogor. Aku merasa darahku mendidih. Tanah itu adalah impian ayah untuk membangun rumah singgah bagi anak yatim. Ayah sudah menabung puluhan tahun untuk membeli tanah itu. Kini mereka ingin menjualnya untuk kesenangan pribadi. Maya bertanya tentang bagiannya. Rian menjelaskan pembagian hasilnya. Rian akan mengambil 60%. Maya akan mendapatkan 40%. Maya sempat memprotes. Dia merasa dia juga bekerja keras untuk merayuku agar memberikan sertifikat asli. Rian membujuknya dengan kata-kata manis. Dia berjanji akan memberikan bonus tambahan setelah semua aset terjual. Maya akhirnya setuju.
Dia kemudian bertanya tentang nasibku setelah semua harta habis. Rian tertawa dengan nada yang sangat dingin. Dia mengatakan bahwa dia akan menceraikanku. Dia bilang dia sudah muak berpura-pura mencintaiku setiap hari. Dia hanya menginginkan uang warisan itu sejak awal pernikahan kami. Aku merasa sesak napas. Kata-kata Rian seperti belati yang menusuk jantungku. 5 tahun pernikahan kami ternyata hanya sebuah sandiwara. Aku mengingat semua pengorbananku untuknya. Aku mendukung karirnya dari nol. Aku membantunya saat perusahaannya hampir bangkrut. Ternyata dia hanya parasit yang menunggu waktu untuk menghisap darahku. Aku melihat Maya mengangguk setuju. Dia bilang dia juga sudah bosan hidup dalam bayang-bayangku. Dia ingin memiliki kehidupan mewah sendiri. Dia ingin membeli mobil baru dan tas bermerek. Dia tidak peduli jika kakaknya menderita di jalanan nanti. Video itu terus berputar. Mereka mulai membahas teknis pemindahan dana. Rian menyebut nama seorang notaris bernama Santoso. Dia bilang Santoso sudah biasa mengurus dokumen palsu dengan bayaran tinggi. Mereka berencana melakukan transaksi akhir minggu depan. Saat itu aku rencananya akan pergi keluar kota untuk urusan bisnis. Mereka ingin memanfaatkan momen itu untuk mengosongkan rekening bank milikku. Rian sudah tahu kata sandi akun bank lewat pengintaian di laptop. Dia memasang perangkat lunak pencatat ketikan tombol tanpa aku sadari. Itulah alasan mengapa dia sangat marah saat aku menyentuh laptopnya tadi pagi. Aku mematikan video itu. Aku tidak kuat melihat lebih lama lagi. Aku bersandar pada kursi. Aku menatap langit-langit kafe dengan pandangan kosong. Aku merasa sangat bodoh. Bagaimana bisa aku tidak menyadari pengkhianatan di bawah atap rumahku sendiri? Aku selalu menganggap mereka orang-orang terdekatku. Aku selalu memprioritaskan kebutuhan mereka di atas kebutuhanku sendiri. Sekarang aku tahu bahwa kebaikanku adalah senjata bagi mereka untuk menghancurkanku. Aku tidak boleh menangis lagi. Air mata tidak akan menyelesaikan masalah. Aku harus mulai bertindak. Aku harus melindungi apa yang menjadi hakku. Aku menyalin semua data dari kandar kilat ke penyimpanan awan milikku. Aku ingin memiliki cadangan di tempat yang aman. Aku kemudian mengirimkan pesan singkat kepada temanku yang pengacara. Namanya Hendra. Aku memintanya untuk bertemu malam ini juga. Hendra membalas dengan cepat. Dia setuju untuk bertemu di kantornya pukul 8 malam. Aku merasa sedikit lega. Aku masih memiliki orang yang bisa aku percaya. Aku menutup laptop dan memasukkannya ke dalam tas. Aku menghabiskan kopi hitamku yang sudah dingin. Rasa pahitnya kini memberiku kekuatan untuk melawan. Aku keluar dari kafe. Matahari mulai tenggelam. Cahaya jingga menyelimuti jalanan. Aku merasa seperti orang asing di kotaku sendiri. Aku mengemudikan mobil dengan pelan. Aku ingin menikmati waktu tenang sebelum memulai badai. Aku harus menyusun strategi agar mereka tidak curiga. Aku harus tetap menjadi Arini yang lembut dan penurut. Aku harus memakai topeng yang sama dengan yang mereka pakai. Aku akan membiarkan mereka merasa menang untuk sesaat. Aku akan menarik jerat saat mereka sedang berada di puncak kegembiraan. Aku tidak akan membiarkan mereka mengambil 1 sen pun dari harta ayah. Aku sampai di rumah pukul 7 malam. Lampu ruang tamu sudah menyala. Aku melihat mobil Rian ada di garasi. Aku menarik napas panjang. Aku mencoba mengatur ekspresi wajahku di depan cermin mobil. Aku tersenyum tipis. Aku ingin terlihat seperti istri yang lelah setelah seharian bekerja. Aku membuka pintu rumah dengan kunci cadangan. Rian sedang duduk di sofa sambil menonton televisi. Dia menoleh ke arahku. Dia bertanya mengapa aku pulang terlambat. Aku menjawab bahwa pekerjaan di kantor sangat menumpuk. Aku berjalan mendekatinya dan mencium tangannya seperti biasa. Aku merasa ingin muntah saat melakukannya. Rian bertanya apakah aku sudah makan malam. Aku berbohong dan mengatakan aku sudah makan di kantor. Aku bertanya tentang laptopnya. Rian bilang laptopnya sudah berfungsi dengan baik. Dia memujiku karena sudah membawanya ke tempat servis. Dia tampak sangat tenang. Tidak ada raut bersalah sedikit pun di wajahnya. Dia adalah aktor yang sangat hebat. Aku pamit untuk mandi dan istirahat. Aku masuk ke kamar dan mengunci pintu. Aku merasa aman di dalam kamar ini untuk sementara. Aku menyiapkan berkas-berkas penting yang aku simpan di dalam brankas kecil. Aku harus membawa ini semua saat bertemu Hendra nanti. Malam itu aku tiba di kantor Hendra tepat waktu. Gedung perkantoran itu sudah sepi. Hendra menungguku di ruangannya. Dia adalah pria yang tegas dan jujur. Dia pernah membantu ayah mengurus sengketa tanah dulu. Aku menceritakan semua kejadian hari ini kepadanya.
Aku menunjukkan rekaman video dan dokumen di laptopku. Hendra terlihat sangat terkejut. Dia tidak menyangka Rian memiliki niat sejahat itu. Dia memeriksa foto dokumen surat kuasa yang dipalsukan. Dia mengatakan bahwa ini adalah tindak pidana murni. Pemalsuan dokumen dan rencana pencurian aset memiliki ancaman hukuman penjara yang lama. Hendra menyarankan agar aku tidak langsung melapor ke polisi. Dia ingin aku mengumpulkan bukti yang lebih kuat saat transaksi terjadi. Dia bilang kita harus menangkap mereka saat mereka sedang melakukan aksi. Itu akan membuat mereka tidak bisa mengelak lagi. Hendra merekomendasikan seorang detektif swasta untuk membantuku. Detektif itu bernama Bram. Bram ahli dalam kasus penipuan dan penggelapan aset. Hendra menghubungi Bram saat itu juga. Ternyata Bram sedang berada di dekat kantor Hendra. 10 menit kemudian seorang pria tinggi dengan jaket kulit hitam masuk ke ruangan. Bram memiliki tatapan mata yang sangat tajam. Dia tidak banyak bicara. Dia langsung melihat bukti yang aku miliki. Dia bertanya tentang jadwal rencana transaksi Rian dan Maya. Aku menjelaskan bahwa mereka akan melakukannya akhir minggu depan. Bram mengatakan bahwa dia akan mulai mengawasi Rian dan Maya sejak besok pagi. Dia akan memasang alat pelacak di mobil mereka. Dia juga akan memantau komunikasi mereka secara diam-diam. Aku merasa lebih tenang sekarang. Aku memiliki tim profesional yang mendukungku. Aku bertanya tentang biaya jasa mereka. Bram mengatakan bahwa kita akan membicarakan itu setelah kasus selesai. Hendra memberiku beberapa instruksi penting. Anda harus tetap bersikap normal di rumah. Anda jangan menunjukkan perubahan sikap sekecil apapun. Anda harus tetap memberikan akses yang mereka inginkan agar mereka merasa rencana mereka lancar. Anda harus pura-pura sibuk dengan rencana keberangkatan keluar kota minggu depan. Hal ini akan membuat mereka lengah. Aku mengangguk paham. Aku berjanji akan mengikuti semua arahan Hendra dan Bram. Kami berdiskusi selama 2 jam untuk mematangkan rencana balasan. Aku keluar dari kantor Hendra dengan semangat baru. Aku bukan lagi korban. Aku adalah pemburu sekarang. Aku pulang ke rumah dengan sangat hati-hati. Rian sudah tertidur di kamar. Aku melihatnya tidur dengan pulas. Aku merasa benci melihat wajahnya. Bagaimana bisa dia tidur senyaman itu setelah merencanakan kehancuran hidupku? Aku merebahkan diri di sisi tempat tidur yang jauh darinya. Aku tidak bisa memejamkan mata. Aku terus memikirkan langkah-langkah selanjutnya. Aku harus memastikan ibu tidak terlibat dalam masalah ini. Ibu memiliki penyakit jantung yang cukup parah. Berita tentang pengkhianatan Maya bisa membahayakan nyawa ibu. Aku harus melindungi ibu dari kebenaran yang pahit ini untuk sementara waktu. Keesokan paginya aku bangun lebih awal. Aku menyiapkan sarapan kesukaan Rian. Aku membuat nasi goreng dengan telur mata sapi. Rian bangun dengan suasana hati yang baik. Dia mencium pipiku dan memuji masakanku. Aku membalasnya dengan senyuman manis. Aku bertanya kepadanya tentang rencana akhir pekannya. Rian bilang dia ada pertemuan bisnis di luar kota juga. Aku tahu dia berbohong. Dia pasti akan bertemu dengan Santoso sang notaris gadungan itu. Aku pura-pura percaya dengan ceritanya. Aku mengatakan bahwa itu kebetulan sekali karena aku juga akan pergi. Rian tampak sangat senang mendengar konfirmasiku. Siang harinya Maya menelponku. Suaranya terdengar sangat manja. Dia meminta izin untuk menginap di rumahku akhir pekan nanti. Dia bilang dia merasa kesepian di rumah ibu. Aku tahu ini adalah bagian dari rencana mereka. Maya ingin memastikan aku benar-benar pergi dari rumah. Aku menyetujui permintaannya dengan nada antusias. Aku bilang dia bisa menjaga rumah saat aku dan Rian pergi. Maya terdengar sangat gembira. Dia bahkan menawarkan diri untuk membantu merapikan pakaianku. Aku menolak tawarannya dengan halus. Aku bilang aku bisa melakukannya sendiri. Aku menutup telepon dengan perasaan muak yang luar biasa. Bram mengirimkan pesan singkat kepadaku. Dia sudah mulai mengikuti Rian. Dia mengirimkan foto Rian yang sedang bertemu dengan seorang pria di sebuah kafe. Pria itu tampak lebih tua dan memakai kacamata tebal. Bram mengonfirmasi bahwa pria itu adalah Santoso. Mereka tampak sedang menyerahkan sejumlah uang dalam amplop coklat. Itu pasti uang muka untuk jasa pemalsuan dokumen. Aku menyimpan foto itu sebagai bukti tambahan. Bram juga mengabarkan bahwa dia sudah memasang penyadap di ponsel Maya. Dia akan segera mengirimkan transkrip percakapan mereka jika ada hal penting. Sore hari aku pergi menemui ibu. Aku ingin memastikan keadaan ibu baik-baik saja. Ibu sedang menyiram bunga di halaman depan. Aku membantu ibu sambil mengobrol ringan.
Ibu bertanya mengapa aku sering terlihat melamun belakangan ini. Aku beralasan bahwa pekerjaan kantor sedang sangat melelahkan. Ibu menasihatiku agar tidak terlalu memaksakan diri. Ibu bilang harta bukan segalanya. Kesehatan dan kebahagiaan keluarga jauh lebih penting. Aku menahan air mata mendengar nasihat ibu. Ibu tidak tahu bahwa kedua orang yang dia sayangi sedang mengincar harta yang dia maksud. Aku memeluk ibu dengan sangat erat. Aku menghabiskan waktu sore itu bersama ibu. Kami makan camilan sore sambil menonton acara televisi favorit ibu. Aku merasa sedih karena harus menyimpan rahasia besar ini darinya. Tapi aku yakin ini yang terbaik untuk sekarang. Aku ingin menyelesaikan masalah ini dengan cepat agar ibu tidak perlu menderita terlalu lama. Aku berjanji dalam hati akan memberikan kehidupan yang lebih tenang bagi ibu setelah semua penjahat ini masuk penjara. Aku pamit pulang saat hari mulai gelap. Aku melihat Maya baru saja sampai di rumah ibu dengan membawa banyak kantong belanjaan. Dia pasti menggunakan uang pemberian Rian. Maya memamerkan tas barunya kepadaku. Dia bilang itu adalah hadiah dari seorang teman. Aku hanya memuji tas itu tanpa banyak komentar. Aku tahu tas itu harganya jutaan rupiah. Tidak mungkin teman biasa memberikan hadiah semahal itu kepada pengangguran seperti dia. Aku berpamitan kepada mereka berdua. Aku melihat Maya tersenyum penuh kemenangan di belakang punggungku. Dia mengira aku adalah kakak yang bodoh dan mudah dibohongi. Dia tidak tahu bahwa aku sedang menghitung mundur hari kehancurannya. Aku masuk ke dalam mobil dan segera pergi dari sana. Aku harus tetap fokus pada rencana utama. Malam itu di rumah aku mulai berkemas. Aku memasukkan beberapa potong pakaian ke dalam koper. Aku melakukan ini di depan Rian agar dia yakin aku benar-benar akan pergi. Rian membantuku menutup koper yang penuh. Dia tampak sangat perhatian dan suportif. Dia bahkan menawarkan untuk mengantarku ke bandara. Aku menolak dan mengatakan akan naik taksi saja karena jadwalnya terlalu pagi. Rian setuju tanpa rasa curiga. Kami tidur malam itu seperti pasangan normal lainnya. Di dalam kegelapan kamar aku menatap langit-langit. Aku sudah siap untuk konfrontasi terakhir. Aku sudah siap untuk mengambil kembali hidupku. Pagi hari menyapa dengan cahaya yang menusuk mata. Aku bangun dengan perasaan yang sangat berat. Rian sudah tidak ada di sampingku. Aku mendengar suara gemericik air dari arah kamar mandi. Aku duduk di tepi tempat tidur dan menarik napas panjang. Kamu mungkin mengira aku akan menyerah. Anda salah jika berpikir begitu. Pengkhianatan ini justru membakar semangatku untuk melawan. Aku berjalan menuju dapur untuk membuat kopi hitam. Aku membutuhkan kafein agar otakku bekerja dengan maksimal. Rian keluar dari kamar mandi dengan wajah segar. Dia tersenyum kepadaku seolah dia adalah suami paling setia di dunia. Aku membalas senyumannya dengan tenaga yang tersisa. Rian mendekat dan memeluk pinggangku dari belakang. Dia membisikkan kata-kata manis tentang masa depan kami. Dia bilang dia akan bekerja keras agar kami bisa segera berlibur ke Eropa. Aku tahu itu adalah janji palsu yang dia gunakan untuk menutupi niat busuknya. Aku hanya mengangguk dan melepaskan pelukannya perlahan. Aku beralasan harus segera menyiapkan bekal untuknya. Rian tidak curiga sama sekali. Dia duduk di meja makan dan mulai sibuk dengan ponselnya. Aku melirik sedikit ke arah layarnya. Dia sedang bertukar pesan dengan Maya. Aku bisa melihat nama Maya di bagian atas percakapan itu. Ponselku bergetar di dalam saku daster. Sebuah pesan masuk dari Bram. Dia mengirimkan sebuah lokasi melalui peta digital. Dia ingin aku datang ke sana pukul 10 pagi. Lokasi itu adalah sebuah gudang tua di pinggiran kota. Aku segera menghapus pesan itu agar Rian tidak melihatnya. Aku menyelesaikan urusan dapur dengan cepat. Aku berpamitan kepada Rian untuk pergi ke kantor lebih awal. Rian hanya melambaikan tangan tanpa menoleh. Dia terlalu asyik merencanakan pencurian harta dariku. Aku masuk ke dalam mobil dan mengunci semua pintu. Aku merasa aman saat berada di dalam kendaraanku sendiri. Aku memacu mobil menuju lokasi yang Bram berikan. Jalanan pagi ini sangat ramai. Aku harus tetap tenang dan fokus mengemudi. Anda harus tahu bahwa ketenangan adalah kunci utama dalam situasi seperti ini. Jika aku terlihat panik, Rian akan segera menyadarinya. Aku sampai di gudang tua itu tepat waktu. Bram sudah menungguku di depan pintu besi yang berkarat. Dia menyuruhku memarkir mobil di bagian belakang agar tidak terlihat dari jalan raya. Aku mengikuti instruksinya dengan patuh. Kami masuk ke dalam sebuah ruangan kecil yang diisi dengan berbagai perangkat komputer. Bram menunjukkan beberapa layar monitor kepadaku. Dia sudah berhasil menyadap kamera pengawas di kantor Rian. Aku melihat Rian sedang berbicara dengan seorang pria asing.
Bram menjelaskan bahwa pria itu adalah orang suruhan Santoso. Mereka sedang membicarakan detail teknis pemindahan dana warisan. Rian menyerahkan sebuah kartu memori kepada pria itu. Bram menduga kartu itu berisi pindaian sidik jariku yang dia ambil secara diam-diam saat aku tidur. Aku merasa merinding mendengar penjelasan Bram. Rian benar-benar merencanakan ini sampai ke hal yang paling kecil. Bram kemudian memutar rekaman suara dari ponsel Maya. Suara Maya terdengar sangat ketus. Dia mengeluh kepada Rian karena aku terlalu sering mengunjungi ibu. Maya takut aku akan menceritakan sesuatu kepada ibu. Rian menenangkan Maya dengan kata-kata kasar tentangku. Dia menyebutku sebagai penghalang bagi kekayaan mereka. Dia bilang aku hanya wanita bodoh yang beruntung mendapatkan warisan banyak. Aku mengepalkan tangan kuat-kuat. Kuku-kukuku menusuk telapak tangan hingga terasa sakit. Rasa sakit fisik ini tidak sebanding dengan rasa sakit di hatiku. Detektif Bram memberikan sebuah alat kecil berbentuk kancing baju kepadaku. Dia bilang itu adalah pelacak lokasi dan perekam suara sekaligus. Anda harus memasang ini di tas kerja Rian, kata Bram. Aku menerima alat itu dengan tangan gemetar. Ini adalah tugas yang sangat berisiko. Jika Rian menemukannya, rencanaku akan hancur total. Bram meyakinkanku bahwa alat itu memiliki magnet yang sangat kuat. Aku hanya perlu menempelkannya di bagian dalam lipatan tas. Aku memasukkan kancing itu ke dalam dompetku. Aku harus mencari waktu yang tepat untuk memasangnya malam ini. Bram juga memberikan laporan tertulis tentang aset-aset yang sudah mereka incar. Ternyata mereka bukan hanya mengincar tanah di Bogor. Mereka juga ingin mengambil alih kepemilikan ruko yang aku sewakan di pusat kota. Rian sudah membuat surat kontrak palsu yang menyatakan bahwa aku menjual ruko itu kepada Maya. Mereka benar-benar ingin mengosongkan hartaku sampai tidak bersisa. Aku membaca setiap lembar laporan itu dengan teliti. Aku tidak melewatkan satu angka pun. Aku harus tahu persis berapa kerugian yang mereka rencanakan. Setelah pertemuan dengan Bram, aku tidak langsung pulang. Aku pergi ke sebuah taman kota yang sepi. Aku duduk di bangku kayu di bawah pohon besar. Aku mencoba menata hatiku kembali. Anda mungkin bertanya mengapa aku tidak langsung memarahi mereka. Jawabannya adalah karena aku ingin mereka tertangkap saat melakukan kejahatan secara nyata. Aku ingin bukti yang tidak bisa dibantah oleh pengacara manapun. Aku ingin melihat wajah mereka pucat saat polisi memborgol tangan mereka. Aku ingin mereka merasakan kehancuran yang mereka siapkan untukku. Aku pulang ke rumah sore hari. Rian belum kembali dari kantor. Aku memiliki kesempatan emas untuk memasang alat pelacak itu. Aku masuk ke ruang kerjanya dengan langkah perlahan. Aku menemukan tas kerjanya di atas kursi. Aku membuka lipatan bagian bawah tas tersebut. Aku menempelkan kancing kecil pemberian Bram di sana. Alat itu menempel dengan sempurna dan tersembunyi dengan baik. Aku segera keluar dari ruangan itu dan menutup pintu dengan rapat. Jantungku berdebar sangat kencang. Aku merasa seperti seorang agen rahasia di dalam rumahku sendiri. Malam itu aku bersikap sangat manis kepada Rian. Aku membuatkan dia jus jeruk segar. Kami duduk bersama di depan televisi. Rian bercerita tentang proyek barunya yang akan menghasilkan banyak uang. Aku hanya tersenyum dan mengangguk. Aku tahu uang yang dia maksud adalah uang warisanku. Anda harus berhati-hati saat berbicara dengan orang yang sedang berbohong kepada Anda. Jangan pernah memberikan informasi lebih dari yang diperlukan. Aku tetap fokus pada peranku sebagai istri yang tidak tahu apa-apa. Aku menunggu hari pembalasan itu tiba dengan penuh kesabaran. Hari yang aku tunggu semakin dekat. Bram menghubungiku pagi-pagi sekali. Dia memberitahuku bahwa Rian dan Maya akan bertemu dengan Santoso siang ini. Mereka akan melakukan penandatanganan dokumen akhir di kantor Santoso. Lokasinya berada di sebuah gedung tua di kawasan industri. Bram sudah berkoordinasi dengan seorang perwira polisi bernama Inspektur Surya. Inspektur Surya adalah teman lama Hendra sang pengacara. Mereka sudah menyiapkan tim untuk melakukan penggerebekan. Aku diminta untuk tetap berada di rumah dan menunggu instruksi selanjutnya. Aku merasa tidak tenang jika hanya diam di rumah. Aku memutuskan untuk pergi ke kantor polisi secara diam-diam. Aku ingin melihat proses persiapan penangkapan ini. Aku menggunakan taksi agar mobilku tetap terparkir di rumah. Aku sampai di kantor polisi dan langsung menuju ruangan Inspektur Surya. Beliau menyambutku dengan sangat sopan. Beliau menunjukkan berkas laporan yang sudah disusun berdasarkan bukti dari Bram. Berkas itu sangat tebal. Ada foto, rekaman suara, dan salinan dokumen palsu yang dikumpulkan oleh detektif. Inspektur Surya menjelaskan rencana penangkapan.
Polisi akan menyamar sebagai staf di kantor Santoso. Mereka akan menunggu sampai Rian dan Maya menandatangani semua dokumen palsu tersebut. Setelah tanda tangan dilakukan, itu berarti kejahatan sudah sah secara hukum. Saat itulah polisi akan masuk dan melakukan penangkapan. Anda harus tetap tenang Arini, kata Inspektur Surya. Beliau memintaku untuk tidak muncul di lokasi sampai keadaan benar-benar aman. Aku setuju dengan rencana itu. Aku tidak ingin merusak kerja keras semua orang. Saat aku berada di kantor polisi, ponselku berbunyi. Ada telepon dari Maya. Aku menekan tombol bicara dengan ragu. Suara Maya terdengar sangat ceria. Dia bertanya apakah aku sudah berangkat keluar kota. Aku menjawab bahwa aku sedang dalam perjalanan menuju bandara. Ini adalah kebohongan yang diperlukan. Maya terdengar sangat lega. Dia mendoakan agar perjalananku menyenangkan. Dia bilang dia akan menjaga rumah dengan sangat baik. Aku hanya bisa tersenyum sinis di dalam hati. Dia benar-benar mengira dia akan segera memiliki rumah ini. Aku meninggalkan kantor polisi dan kembali ke rumah dengan taksi. Aku harus memastikan Rian benar-benar berangkat untuk menemui Maya dan Santoso. Aku sampai di rumah pukul 11 siang. Aku melihat mobil Rian sudah tidak ada di garasi. Aku masuk ke dalam rumah dan memeriksa ruang kerjanya. Tas kerjanya sudah dibawa. Itu artinya pelacak dari Bram sedang bekerja. Aku membuka laptop pribadiku dan masuk ke aplikasi pelacak. Aku melihat titik merah bergerak menuju kawasan industri. Titik merah itu berhenti di depan sebuah gedung yang sesuai dengan alamat kantor Santoso. Beberapa menit kemudian, titik merah lain muncul di peta. Itu adalah pelacak yang dipasang di mobil Maya. Mereka berdua sudah sampai di lokasi yang sama. Aku bisa membayangkan mereka sedang berjabat tangan dengan Santoso. Mereka pasti sedang tertawa sambil membayangkan uang yang akan mereka dapatkan. Aku merasa puas karena jerat sudah terpasang. Sekarang tinggal menunggu waktu bagi mereka untuk masuk ke dalamnya sendiri. Aku menutup laptop dan duduk di sofa ruang tamu. Aku menatap jam dinding yang berdetak dengan lambat. Tiba-tiba pintu depan terbuka. Aku terkejut melihat ibu datang dengan wajah cemas. Ibu bertanya mengapa aku masih ada di rumah. Ibu bilang Maya baru saja menelepon dan mengatakan bahwa aku sudah berangkat ke bandara. Aku merasa bingung harus menjawab apa. Aku tidak ingin ibu tahu tentang penggerebekan ini sekarang. Aku menarik napas dan mengajak ibu duduk. Aku berbohong dan mengatakan bahwa jadwal penerbanganku ditunda beberapa jam. Ibu tampak sedikit tenang mendengarnya. Ibu kemudian mulai bercerita tentang mimpinya semalam. Ibu bermimpi ayah datang dan terlihat sangat marah. Ayah menunjuk-nunjuk ke arah rumah ini. Ibu merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan keluarga kita. Aku memegang tangan ibu yang keriput. Anda harus tahu bahwa firasat seorang ibu jarang sekali salah. Aku meyakinkan ibu bahwa semuanya akan baik-baik saja. Aku meminta ibu untuk beristirahat di kamar tamu. Aku bilang aku akan segera berangkat jika jadwalnya sudah pasti. Ibu menurut dan masuk ke kamar. Aku merasa sedih karena harus terus berbohong kepada ibu. Namun ini adalah demi kebaikannya sendiri. Ponselku kembali bergetar. Sebuah pesan dari Bram masuk. Dia mengirimkan foto dari kamera tersembunyi. Foto itu memperlihatkan Rian, Maya, dan Santoso duduk di sebuah meja panjang. Di depan mereka bertumpuk dokumen dengan materai yang sudah tertempel. Rian terlihat memegang pena dan bersiap untuk menandatangani sesuatu. Bram menulis bahwa polisi sudah bersiap di luar ruangan. Detik-detik menuju kehancuran mereka sudah dimulai. Aku merasa jantungku berdegup sangat kencang sampai dadaku terasa sakit. Aku berdoa agar semuanya berjalan lancar. 1 jam berlalu tanpa ada kabar. Aku mulai merasa gelisah kembali. Aku berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Anda mungkin merasakan kecemasan yang sama jika berada di posisiku. Menunggu adalah bagian yang paling sulit dari sebuah rencana. Tepat pukul 2 siang, ponselku berdering. Itu adalah telepon dari Inspektur Surya. Aku mengangkatnya dengan tangan gemetar. Beliau memberitahukan bahwa penangkapan sudah berhasil dilakukan. Rian, Maya, dan Santoso ditangkap saat sedang memegang dokumen yang sudah ditandatangani. Polisi juga menemukan uang tunai dalam jumlah besar sebagai suap untuk Santoso. Inspektur Surya memintaku untuk segera datang ke kantor polisi pusat. Aku diminta untuk memberikan keterangan tambahan sebagai korban. Beliau juga mengatakan bahwa Bram akan menjemputku dengan mobilnya. Aku segera bersiap-siap. Aku menulis pesan singkat untuk ibu dan meninggalkannya di atas meja makan. Aku bilang aku harus segera pergi karena urusan mendadak. Aku keluar rumah tepat saat mobil Bram sampai di depan pagar.
Wajah Bram terlihat lelah namun ada gurat kepuasan di sana. Kami segera menuju kantor polisi untuk menyelesaikan semua ini. Aku duduk di dalam mobil bersama Bram. Kami berada tidak jauh dari rumahku. Aku melihat lampu ruang tamu menyala sangat terang. Kamu mungkin bisa membayangkan betapa hancurnya hatiku saat melihat adik kandungku sendiri masuk rumah itu dengan kunci duplikat. Maya terlihat membawa beberapa tas belanjaan besar. Dia tertawa lebar saat Rian membukakan pintu untuknya. Mereka berdua tampak sangat bahagia. Mereka tidak tahu bahwa setiap gerak-gerik mereka terpantau oleh kamera kecil yang Bram pasang di sudut ruangan. Aku melihat layar gawai milik Bram dengan perasaan dingin. Rian membuka botol minuman mewah. Dia menuangkan cairan itu ke 2 gelas kristal milikku. Maya menerima gelas itu dengan gaya yang sangat angkuh. Dia mulai berkeliling rumah. Dia menyentuh vas bunga mahal yang aku beli dengan hasil kerjaku sendiri. Dia berkata kepada Rian bahwa dia akan mengganti semua furnitur di rumah ini. Dia ingin mengubah tema rumah menjadi lebih modern dan glamor. Rian hanya tertawa sambil memeluk bahu Maya. Anda harus melihat betapa menjijikannya pemandangan itu. Seorang suami dan seorang adik merencanakan masa depan di atas penderitaan orang yang menyayangi mereka. Mereka duduk di sofa ruang tamu sambil membuka sebuah map besar. Map itu berisi dokumen-dokumen yang mereka anggap sudah sah. Rian mengeluarkan selembar kertas yang berisi rincian aset warisanku. Dia mulai mencoret-coret kertas itu dengan pulpen. Dia membagi-bagi aset tersebut seolah itu adalah barang diskon di pasar. Maya meminta bagian lebih banyak untuk properti di Jakarta. Dia beralasan bahwa dia butuh modal besar untuk gaya hidup barunya. Rian setuju tanpa banyak protes. Dia merasa uang itu masih sangat banyak untuk mereka berdua. Aku mendengar suara tawa mereka melalui penyuara telinga. Maya mengejek cara berpakaianku yang dia anggap terlalu kuno. Dia bilang aku tidak pantas memiliki harta sebanyak ini karena aku terlalu pelit. Rian menimpali dengan mengatakan bahwa aku terlalu naif. Dia bilang dia hanya perlu memberikan sedikit perhatian palsu agar aku memberikan segalanya. Aku mengepalkan tangan sampai kuku-kukuku melukai telapak tangan. Aku tidak pernah menyangka bahwa kasih sayang yang aku berikan dianggap sebagai kelemahan oleh mereka. Kamu harus belajar bahwa orang jahat akan menggunakan kebaikanmu sebagai senjata untuk melawanmu. Bram memintaku untuk tetap tenang. Dia bilang polisi sudah dalam perjalanan menuju lokasi. Kita hanya perlu menunggu saat yang paling tepat untuk masuk. Aku melihat Maya mulai mencoba perhiasanku yang ada di laci kamar. Dia memakai kalung berlian peninggalan ibu. Dia bercermin sambil memuji dirinya sendiri. Dia bilang kalung itu lebih cocok di lehernya daripada di leherku. Rian memperhatikan dari pintu kamar sambil terus meminum minumannya. Mereka benar-benar merasa sudah menang. Mereka merasa aku sudah berada jauh di luar kota dan tidak akan mengganggu rencana mereka malam ini. Malam semakin larut. Suasana di dalam rumah semakin riuh dengan rencana-rencana gila mereka. Mereka mulai menelepon beberapa agen properti. Rian ingin menjual tanah di Bogor secepat mungkin. Dia menawarkan harga di bawah pasar agar uangnya cepat cair. Dia tidak peduli dengan nilai historis tanah itu bagi keluargaku. Baginya tanah itu hanya angka-angka yang bisa diubah menjadi kemewahan. Maya sudah mulai memesan tiket liburan ke luar negeri menggunakan kartu kredit cadanganku yang dia ambil dari laci meja kerja. Kejahatan mereka sudah sangat lengkap dan tidak bisa dimaafkan lagi. Aku melihat Bram memberi isyarat kepada timnya. 3 mobil polisi tanpa sirine mulai merapat ke area sekitar rumah. Inspektur Surya turun dari mobil pertama. Beliau memakai rompi anti peluru dan membawa surat perintah penggeledahan. Jantungku berdegup kencang. Aku merasa saat ini adalah titik balik dalam hidupku. Aku akan mengakhiri semua sandiwara ini sekarang juga. Kamu akan melihat bagaimana kebenaran akan muncul dan menghancurkan semua kebohongan yang mereka bangun dengan sangat rapi. Aku keluar dari mobil Bram dan berjalan menuju gerbang rumahku sendiri. Aku berdiri di depan pintu rumahku. Aku bisa mendengar suara musik yang cukup keras dari dalam. Aku menatap Inspektur Surya dan mengangguk. Polisi mulai mengepung setiap pintu keluar. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku memasukkan kunci asli ke dalam lubang pintu. Aku memutar kunci itu perlahan agar tidak menimbulkan suara. Pintu terbuka sedikit. Aku melihat Rian dan Maya sedang berdansa di tengah ruang tamu. Mereka terlihat sangat konyol. Aku mendorong pintu dengan keras sampai menabrak dinding. Suara benturan itu membuat mereka berdua tersentak kaget. Rian menjatuhkan gelas kristalnya sampai pecah berkeping-keping. Maya berteriak kecil dan langsung melepaskan kalung berlian yang dia pakai. Wajah mereka pucat seketika. Rian mencoba untuk bersikap tenang. Dia bertanya mengapa aku sudah pulang.
Dia mencoba mendekatiku dengan senyum palsu yang biasa dia gunakan. Anda jangan pernah tertipu lagi oleh senyum seperti itu. Aku mengangkat tangan untuk menghentikan langkahnya. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun. Aku hanya menunjuk ke arah pintu yang terbuka lebar di belakangku. Inspektur Surya masuk bersama 5 anggota polisi bersenjata lengkap. Mereka langsung menodongkan perintah penangkapan ke arah Rian dan Maya. Maya mulai menangis histeris. Dia bersembunyi di belakang punggung Rian. Dia berteriak bahwa ini semua adalah kesalahpahaman. Rian mencoba memprotes polisi. Dia bilang mereka tidak punya hak untuk masuk ke rumah pribadinya. Inspektur Surya tertawa dingin. Beliau mengeluarkan dokumen palsu yang tadi sedang mereka rayakan.
Beliau mengatakan bahwa dokumen ini adalah bukti utama pemalsuan dan penipuan. Bram masuk dengan membawa laptop perak milik Ryan. Dia menyalakan laptop itu dan memutar rekaman video pembicaraan mereka. Suara Ryan yang menghinaku terdengar sangat jelas di seluruh ruangan. Maya yang meminta bagian warisan juga terdengar sangat lantang. Mereka berdua terdiam 1000 bahasa. Tidak ada lagi alasan yang bisa mereka buat. Bukti itu sangat kuat dan nyata. Kamu bisa melihat bagaimana kesombongan mereka hilang dalam sekejap. Mereka sekarang hanya 2 orang penjahat yang tertangkap basah. Polisi mulai memborgol tangan Ryan. Ryan mencoba melawan namun polisi lebih kuat. Dia menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Dia memaki-makiku dan menyebutku sebagai istri yang jahat. Aku hanya menatapnya dengan pandangan kosong. Aku tidak merasakan sedih lagi. Aku hanya merasa lega karena beban ini akhirnya terangkat. Maya bersimpuh di kakiku sambil memohon ampun. Dia bilang dia hanya ikut-ikutan karena dipaksa oleh Ryan. Aku menarik kakiku dari genggamannya. Aku tahu dia berbohong. Aku sudah mendengar semua rencananya dengan telingaku sendiri. Inspektur Surya memerintahkan anak buahnya untuk membawa mereka ke mobil tahanan. Polisi juga menyita semua dokumen, laptop, dan barang-barang yang mereka ambil. Aku melihat mereka digiring keluar rumah dengan kepala tertunduk. Para tetangga mulai keluar dari rumah masing-masing untuk melihat apa yang terjadi. Mereka melihat Ryan dan Maya masuk ke dalam mobil polisi. Kabar tentang pengkhianatan ini akan segera menyebar ke seluruh lingkungan. Aku tidak peduli dengan rasa malu itu. Aku hanya ingin keadilan ditegakkan dengan seadil-adilnya. Setelah mobil polisi pergi, suasana rumah menjadi sangat sepi. Aku terduduk di sofa yang tadi mereka duduki. Bram mendekatiku dan memberikan segelas air putih. Dia bilang tugasnya sudah selesai. Dia telah mengumpulkan semua bukti yang diperlukan untuk menjebloskan mereka ke penjara dalam waktu yang lama. Aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bram. Tanpa bantuannya aku mungkin sudah kehilangan segalanya. Kamu harus memiliki orang-orang yang bisa dipercaya saat kamu berada di titik terendah dalam hidupmu. Aku melihat sekeliling ruangan yang berantakan. Pecahan gelas kristal masih ada di lantai. Aku akan membersihkan semua ini besok. Aku akan memulai hidup yang baru tanpa ada benalu di dalam rumah ini. Aku akan memastikan ibu mendapatkan perawatan terbaik agar tidak terkejut dengan berita ini. Aku akan mengurus semua pembatalan dokumen palsu itu bersama Hendra. Malam ini aku ingin tidur dengan tenang. Aku telah memenangkan pertempuran ini. Aku telah menyelamatkan warisan ayah dan harga diriku sendiri sebagai seorang wanita. Pagi ini aku terbangun dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Aku tidak lagi merasakan sesak di dada saat melihat sisi tempat tidur yang kosong. Ryan sudah berada di dalam sel tahanan sementara sejak 3 hari yang lalu. Aku bangkit dari tempat tidur dan merapikan sprei dengan teliti. Kamu harus memulai hari dengan keteraturan agar pikiranmu tetap fokus. Aku pergi ke dapur dan menyeduh kopi. Aroma kopi yang kuat memenuhi ruangan. Aku menyesapnya perlahan sambil menatap keluar jendela. Matahari mulai terbit dan menyinari halaman rumahku. Aku memiliki janji temu dengan Hendra di kantor polisi pukul 9 pagi. Aku harus memberikan keterangan tambahan untuk memperkuat berkas penuntutan. Aku mengenakan pakaian formal yang rapi. Aku ingin terlihat kuat dan berwibawa di depan mereka. Aku tidak ingin memberikan kesan sebagai korban yang lemah. Aku mengambil tas tanganku dan memeriksa kembali dokumen asli warisan ayah. Dokumen ini adalah bukti kepemilikan sah yang tidak bisa diganggu-gugat. Aku mengunci pintu rumah dan memacu mobilku menuju kantor polisi. Hendra sudah menungguku di lobi kantor polisi. Dia membawa sebuah map biru berisi salinan berkas perkara. Hendra menjelaskan bahwa Ryan dan Maya sudah mengakui sebagian besar perbuatan mereka. Mereka tidak bisa menghindar karena rekaman video dari laptop itu sangat jelas. Namun Ryan masih mencoba untuk melimpahkan seluruh kesalahan kepada Maya. Dia bilang Maya yang menghasutnya untuk mengambil harta itu. Aku tersenyum sinis mendengar cerita Hendra. Itulah sifat asli seorang pengecut. Dia akan mengorbankan siapa saja untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Polisi membawa aku ke sebuah ruangan untuk bertemu dengan penyidik. Aku memberikan kesaksian dengan suara yang tenang dan jelas. Aku menceritakan kronologi kejadian sejak aku menemukan laptop Ryan yang rusak. Aku menjelaskan bagaimana aku melihat bukti pengkhianatan mereka di tempat servis. Penyidik mencatat semua keteranganku dengan saksama. Aku menyerahkan kandar kilat berisi semua rekaman suara dan video kepada penyidik. Ini adalah paku terakhir untuk peti mati rencana jahat mereka. Setelah selesai memberikan keterangan, aku meminta izin untuk menemui Ryan dan Maya.
Aku ingin melihat wajah mereka untuk terakhir kalinya sebelum proses persidangan dimulai. Penyidik mengantarku ke ruang kunjungan yang dibatasi oleh jeruji besi. Maya duduk di sudut ruangan sambil menangis sesenggukan. Wajahnya terlihat sangat kusam tanpa riasan. Rian duduk di kursi dengan pandangan kosong. Saat melihatku masuk, Rian langsung berdiri dan mendekat ke arah jeruji. Rian memohon-mohon kepadaku untuk mencabut laporan polisi. Dia berjanji akan berubah dan menjadi suami yang baik. Dia bilang dia melakukan semua ini karena tekanan ekonomi di kantornya. Aku hanya menatapnya dengan pandangan dingin. Anda tidak akan pernah bisa mempercayai orang yang sudah menusuk Anda dari belakang. Aku bertanya kepadanya tentang kata-katanya di video. Aku bertanya tentang rencananya untuk menceraikanku setelah hartaku habis. Rian terdiam dan tidak bisa menjawab. Dia menundukkan kepalanya karena malu. Maya merangkak mendekat dan memegang tanganku dari balik jeruji. Dia memanggil namaku dengan suara parau. Dia bilang dia adalah adikku dan kita adalah keluarga. Dia meminta aku mengingat pesan ayah untuk selalu menjaganya. Aku melepaskan tangannya dengan kasar. Aku bilang bahwa dialah yang pertama kali mengkhianati pesan ayah. Dia telah menghancurkan kepercayaan yang aku berikan selama bertahun-tahun. Aku tidak akan pernah memaafkan pengkhianatan terhadap darah daging sendiri. Aku berbalik dan meninggalkan ruangan itu tanpa menoleh lagi. Proses hukum berjalan dengan sangat cepat karena bukti-bukti yang kami miliki sangat lengkap. Hendra bekerja dengan sangat profesional di pengadilan. Dia memaparkan semua fakta tanpa ada yang terlewat. Jaksa penuntut umum menuntut hukuman maksimal untuk kasus penipuan dan pemalsuan dokumen. Hakim yang memimpin persidangan terlihat sangat tegas. Beliau tidak memberikan celah bagi pengacara Rian untuk membela diri. Seluruh ruang sidang dipenuhi dengan suasana yang mencekam. Hari pembacaan vonis akhirnya tiba. Aku duduk di barisan depan ruang sidang bersama ibu. Aku telah menceritakan semuanya kepada ibu secara perlahan. Ibu sempat terkejut namun beliau sangat tegar. Ibu bilang dia tidak akan membela anak yang salah meskipun itu adalah Maya. Ibu memegang tanganku dengan sangat erat saat hakim mulai membacakan putusan. Hakim menyatakan Rian bersalah dan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara. Maya dinyatakan bersalah sebagai rekan kejahatan dan dijatuhkan hukuman 7 tahun penjara. Suara ketukan palu hakim terdengar sangat nyaring di telingaku. Aku mengembuskan napas panjang. Aku merasakan beban yang selama ini menekan pundakku menghilang. Rian berteriak histeris saat polisi membawanya keluar dari ruang sidang. Maya pingsan di pelukan petugas keamanan. Aku tidak merasakan kasihan sedikit pun. Mereka mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Kejahatan akan selalu menemui jalan buntu pada akhirnya. Aku membawa ibu keluar dari ruang sidang dengan kepala tegak. Aku segera mengurus pembatalan semua dokumen palsu yang sempat mereka buat. Aku pergi ke kantor pertanahan dan bank bersama Hendra. Aku memulihkan semua hak kepemilikan aset atas namaku sendiri. Aku memastikan tidak ada satu celah pun yang bisa mereka gunakan di masa depan. Aku juga mengganti semua sandi akun dan sistem keamanan di rumah. Aku ingin memastikan rumahku benar-benar menjadi tempat yang aman bagiku dan ibu. Aku merasa seperti mendapatkan kembali hidupku yang hilang. Sore harinya aku mengajak ibu makan malam di restoran favorit ayah dulu. Kami merayakan kemenangan ini dengan cara yang sederhana. Ibu berpesan agar aku tetap menjadi orang baik namun harus lebih waspada. Kamu harus bisa membedakan mana orang yang tulus dan mana orang yang hanya ingin memanfaatkanmu. Aku mengangguk dan berjanji akan menjaga amanah ayah dengan lebih baik. Aku akan menggunakan warisan ini untuk hal-hal yang bermanfaat. Aku akan mewujudkan impian ayah untuk membangun rumah singgah bagi anak yatim. 1 tahun telah berlalu sejak kejadian penggerbekan itu. Hidupku kini jauh lebih tenang dan teratur. Aku telah menyelesaikan pembangunan rumah singgah di atas tanah warisan ayah di Bogor. Rumah itu kini diisi oleh tawa anak-anak yatim yang ceria. Aku merasa ayah pasti bangga melihat hartanya digunakan untuk kebaikan. Aku sering menghabiskan waktu akhir pekan di sana. Aku merasa menemukan kedamaian yang sesungguhnya di tempat ini. Ibu juga terlihat lebih sehat dan sering membantu mengajar anak-anak di sana. Bram selalu ada di sampingku selama 1 tahun terakhir ini. Hubungan kami yang awalnya hanya sebatas profesional kini berkembang menjadi sesuatu yang lebih indah. Bram adalah pria yang jujur dan memiliki prinsip hidup yang kuat. Dia selalu melindungiku tanpa pernah meminta imbalan apapun. Dia sering menemaniku mengunjungi rumah singgah. Anak-anak di sana sangat menyukai Bram karena dia sering membawakan mainan dan buku cerita. Aku merasa telah menemukan sosok pria yang sesungguhnya. Pagi ini aku berdiri di depan cermin besar di kamarku.
Aku mengenakan gaun putih yang sangat indah. Hari ini adalah hari pernikahanku dengan